pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di kebaktian anak online. Gimana, kalian sehat-sehat saja kan? Papa mama sehat, semua yang ada di isi rumah sehat ya. Tuhan selalu jaga kamu, Tuhan selalu melindungi kamu ya. Asal kita tetap minta pertolongan Tuhan. Sepanjang hari kita lewati masa pandemi ini, Tuhan tetap jaga. Dan kita yakin pasti pandemi ini akan berlalu. Ya, yuk adik-adik, kita mau memulai kebaktian anak online ini. Kita mau nyanyi lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi ya. Bisa nggak lagunya? Pasti bisa. Kita pelan-pelan dulu ya adik-adik ya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Nah, kita mau Tuhan pimpin kita di pagi hari ini untuk masuk beribadah ya. Sekarang lebih cepat ya. Sekali lagi ya kita nyanyi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ya, kita minta Tuhan pimpin kita. Nah, Dedik, kita mau buka kebaktian anak online ini dengan doa ya. Tuhan Allah yang sungguh amat baik, saat ini kembali kami datang di kebaktian anak online. Kami bersyukur Tuhan, setiap saat, setiap detik nafas kehidupan kami hingga hari ini, keberadaan kami Tuhan tetap jaga. Tuhan berikan kami kesehatan, juga untuk papa dan mama kami, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk teman-teman kami. Hari ini kami mau datang di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar puji-pujian, untuk beraktivitas. Terima kasih Tuhan, hadirlah pada saat ini Tuhan, sehingga kebaktian anak online ini boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Dedik, kita mau nyanyi satu lagu yang sudah kamu biasa nyanyi ya. Kode ini pernah ajarin nih lagunya. Satu orang anak
pergi sekolah minggu. Satu orang anak bawa Alkitab, bawa teman, pergi sekolah minggu. Nah, tetapi sekarang kan kita online, jadi nggak pergi ke sekolah minggu atau pergi ke gereja. Jadi kita dirubah sedikit ya. Lagunya begini. Satu anak Tuhan ya ikut kebaktian. Satu anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. Jadi satu anak Tuhan beralkitab. Jadi kamu harus selalu ada Alkitab tuh senjata kita. Terus ajak teman untuk ikut kebaktian di rumahnya masing-masing. Setelah satu ditambah satu jadi dua. Terus kita hitung mundur ya, countdown. Jadi hitung mundur 2, 1 ya. Jadi begini. 2 anak Tuhan ikut kebaktian. 2, 1 anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. Jadi berapa coba? Ayo siapa yang tahu? 2 kali 2 jadi berapa? 4, betul sekali. Kita nyanyi lagi ya. 4 anak Tuhan. Nah sekarang kita pakai gitar ya. Pelan-pelan aja adik-adik ya. 1 anak Tuhan ikut kebaktian. 1 anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. 2 anak Tuhan ikut kebaktian. 2, 1 anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. 4 anak Tuhan ikut kebaktian. Hitung mundur. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. 8 anak Tuhan ikut kebaktian. Hitung mundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan beralkitab, ikut kebaktian. Jadi berapa? 16. 16 anak Tuhan ikut kebaktian. Hitung mundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Anak Tuhan beralkitab, ajak teman ikut kebaktian. Jadi berapa? 32. Kita nggak habis ya. Kalau kita ajak teman, jadi semakin banyak yang ikut kebaktian. Nah adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Aku Ingin Menjadi Muridnya. Ya, mungkin lagu ini kalian belum pernah dengar. Tapi kita akan coba ya. Lagunya begini, gampang sekali. Aku ingin menjadi muridnya, menjadi muridnya, menjadi muridnya. Aku ingin menjadi muridnya, melakukan perintahnya. Jadi begini, aku ingin menjadi muridnya, menjadi muridnya, menjadi muridnya, melakukan perintahnya. Ya, ulang ya. Aku ingin menjadi muridnya, menjadi muridnya, menjadi muridnya. Aku ingin menjadi muridnya, melakukan perintahnya. Yang kedua, aku ingin selalu setia. Ya, aku ingin selalu setia dan taat kepadanya. Ya. Aku ingin selalu setia, selalu setia, selalu setia. Aku ingin selalu setia, taat kepadanya. Ulang ya. Jadi pertama, aku ingin menjadi muridnya, melakukan perintahnya. Aku ingin setia dan taat kepadanya. Ya.
Aku ingin menjadi muridnya, menjadi muridnya, menjadi muridnya. Aku ingin menjadi muridnya, melakukan kehendaknya. Aku ingin selalu setia, selalu setia, selalu setia. Aku ingin selalu setia, taat kepadanya. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Online. Nah, tadi kalian sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kakak akan mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak ajak kita untuk berdoa bersama. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Ampuni kami Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Saat ini Bapa, kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bentuk kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan pengalaman kalian? Sudah sekitar 2 bulan kalian sudah sekolah dengan cara sekolah online. Bagaimana rasanya? Pasti seru ya adik-adik dan juga penuh dengan tantangan. Kalian dapat bertemu dengan teman-teman kalian, tetapi kalian tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi kakak yakin semuanya pasti senang. Oke, hari ini kakak juga ingin mengundang teman kakak. Perkenalkan namanya Simon. Yuk kita panggil sebentar. Simon. Simon mana ya? Halo kakak. Loh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan. Ini teman kakak. Namanya Simon. Mon? Ya kok. Kamu kenapa Mon? Biasanya kalau sekolah minggu online begini, dia paling semangat nih. Aku lagi bingung kak. Kamu bingung kenapa? Gini loh teman-teman. Kemarin aku di WA-in sama temanku namanya Ryan. Ceritanya besok aku itu ada ulangan online. Nah, dia WA begini. Mon, kamu kan anak pinter. Boleh nggak kalau besok kamu kasih tahu aku jawaban? Waduh, sudah pasti nggak boleh lah Mon kalau kayak begitu. Tapi lanjutannya kak, kalau kamu kasih tahu aku jawaban, maka mainan yang waktu itu aku kepengen banget, dia mau kasih ke aku. Ya janganlah Mon, tidak baik. Namanya itu tidak jujur. Aku kepengen kok, tapi gimana dong? Adik-adik, pernah nggak adik-adik merasakan yang seperti dirasakan oleh Simon? Kepingin sesuatu, tapi apa yang kita inginkan itu melanggar firman Tuhan. Hanya aku bingung kak teman-teman. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita. Mon, dengerin ya. Firman Tuhan memberikan peringatan, memberikan kepada kita peringatan-peringatan yang luar biasa. Bahkan diberikan contoh-contoh yang banyak di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kakak ingin bercerita mengenai satu kisah yang ada di dalam Alkitab kita. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan.
Nah, kamu tahu nggak bilangan itu di mana? Tahu, perjanjian lama. Oke, ternyata kamu masih ingat. Betul sekali. Bilangan 22, angkanya cantik loh. Ayat 2, tuh, bilangan 22, ayat 2 sampai 20. Nah, di dalam kisah ini diceritakan mengenai bangsa Israel yang sedang berperang dengan bangsa Amori. Nah, bangsa Amori ini adalah bangsa yang sangat kuat. Nah, di dalam kitab bilangan ini dikisahkan ternyata akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel sehingga bangsa Israel dapat memenangkan pertempuran dengan bangsa Amori yang terkenal sangat kuat. Nah, setelah mereka menang melawan bangsa Amori, bangsa Israel ini berkemah di dataran Moab. Saat itu, dataran Moab ditinggali oleh bangsa Moab yang dipimpin oleh seorang raja bernama Balak bin Sipor. Nah, Raja Balak mengetahui kehebatan tentara Israel yang berhasil mengalahkan bangsa Amori. Sehingga Raja Balak merasa ketakutan. Dia khawatir kalau bangsa Israel ini mau menguasai dataran Moab. Karena dia lihat, wah, bangsa Israel sedang berkemah di dataran Moab. Jangan-jangan mereka ingin menguasai dataran Moab, menguasai bangsa Moab. Aku tidak bisa nih, bahaya. Dia mulai berpikir Raja Balak ini. Akhirnya Raja Balak berpikir seperti ini. Aku harus ke Midian. Aku mau bertemu dengan para tua-tua untuk menanyakan nasihat mereka. Nah, betul saja adik-adik. Raja Balak berangkat ke Midian dan menemui para tua-tua. Kemudian dia menceritakan kekhawatirannya. Bagaimana ini kalau kita sampai diserang oleh bangsa Israel? Pasti kita tidak ada harapan, kata Raja Balak. Pasti kita kalah. Lihat aja, laskarnya itu hebat-hebat. Bangsa Amori aja yang sudah terkenal sangat hebat, semuanya kalah. Waduh, bagaimana dengan kita? Kata Raja Moab, kata Raja Balak ini. Nah, ketika dia lagi bingung seperti ini adik-adik, tiba-tiba dia teringat ada satu orang yang tinggal di Petor, ya, yang terkenal hebat. Hebatnya bagaimana adik-adik? Jika dia mengucapkan kutuk, jika orang ini mengucapkan kutuk, maka kutuk akan terjadi akan orang yang sedang dikutuknya nih. Misalnya nih, dia bilang, Mon, dia mau kutuk kamu nih, Mon. Betul, Mon, kamu nanti bisa dikutuk, Mon. Waduh, jangan dong, Kak. Ya, itu kan contohnya. Nah, tapi ketika dia mengucapkan berkat, maka orang itu pun akan mendapatkan berkat. Yang berkat aja lah, Kak. Iya, Mon, tapi belum, bukan, ya. Nah, betul. Nah, orang ini sangat luar biasa, sangat hebat, ya. Bahkan dia terkenal sebagai tukang ramal yang hebat. Nah, akhirnya Balak berpikir gini, bagaimana kalau aku kasih hadiah yang banyak buat dia supaya dia mau mengutuki bangsa Israel sehingga nanti bangsa Israel akan kalah. Raja Balak berpikir, ide yang bagus. Nah, betul saja adik-adik. Bapak yang tinggal di Petor ini adalah Bapak Bileam. Dia bukan orang Israel, tapi dia adalah orang yang hebat, ya. Dan kakak yakin dia pasti pernah mendengar mengenai Tuhan Allah Israel. Dan dia kagum dengan kehebatan Tuhan Allah Israel. Dan yang pasti, Bapak ini menghormati Tuhan, ya. Makanya kita lihat ya kejadiannya. Nah, kemudian Raja Balak mengutus orang untuk pergi ke Bapak Bileam. Untuk menjemput Bapak Bileam supaya Bapak Bileam datang. Nah, betul saja adik-adik. Para utusan ini datang ke tempat Bileam, ke Petor ini. Nah, ketika sampai di sana, Bapak Bileam tidak langsung menerima, tidak langsung bilang, oke, saya terima. Nah, tidak. Walaupun diberikan hadiah, Bapak Bileam bilang, saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang.
Ya, karena saya harus bertanya kepada Tuhan Allah Israel dulu. Akhirnya betul, ketika Bapak Bileam berkata seperti itu, para utusannya pun bilang, jadi bagaimana? Nah, Bapak Bileam bilang, kalau gitu kalian menginap dulu di sini semalam. Besok baru saya akan memberikan jawaban kepada kalian. Jadi, betul, para utusan ini menginap. Ya, mereka tinggal di tempat Bapak Bileam. Nah, malam harinya, apa yang terjadi? Betul saja, Tuhan berfirman kepada Bileam. Tuhan bertanya, siapakah orang-orang itu, Bileam? Dan Bileam menceritakan bahwa mereka adalah utusan dari Raja Balak. Dan Bileam juga berkata, mereka minta aku untuk ikut dengan mereka, supaya aku mengutuki bangsa Israel. Oh, apa kata Tuhan? Tuhan jawab, tidak, kamu tidak boleh ikut dengan mereka. Karena Tuhan sudah memberkati bangsa Israel. Nah, akhirnya pada keesokan harinya, Bapak Bileam bangun dan menyampaikan pesan Tuhan kepada para utusan itu. Katanya, kalian pulanglah, aku tidak bisa ikut dengan kalian. Nah, para utusan ini tidak bisa memaksa Bileam. Akhirnya, para utusan ini pun pulang kepada Raja Balak. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Raja Balak tidak begitu saja menyerah. Dia juga bingung. Waduh, Bileam tidak mau. Oh, mungkin kurang. Kayak kamu tuh, Mon. Mungkin kurang. Harus hadiah yang lebih banyak lagi. Dan juga dikirim utusan, kan saking serunya. Dikirim utusan yang banyak lagi. Nah, akhirnya betul. Raja Balak pun mengirim utusan lebih banyak lagi. Dan dikirim hadiah yang hebat-hebat, yang banyak-banyak. Dan dijanjikan bahwa Bileam kalau berhasil akan mendapatkan hadiah yang lebih banyak lagi. Tapi apa yang terjadi ketika utusan-utusan yang hebat-hebat ini datang kepada Bileam? Bileam cuma bilang, dia kembali lagi berkata, walaupun kamu kasih aku semua istana beserta isinya, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, aku tidak akan pergi ke Moab. Dan aku tidak akan pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Jadi, percuma. Tapi mungkin mereka memohon. Akhirnya Bileam bilang, oke, kalian tinggallah lagi bermalam di sini. Nanti aku akan memberitahukan jawaban dari Tuhan Allah. Nah, betul saja adik-adik. Mereka tinggal semalam di situ, di tempat Bileam. Kali ini Tuhan berfirman kepada Bileam. Kembali Tuhan datang. Bileam, siapakah mereka? Nah, Bileam mengutarakan lagi. Tuhan, mereka adalah orang-orang utusan Raja Balak. Mereka ingin aku ikut dengan mereka untuk mengutuki bangsa Israel. Kali ini apa jawabannya Tuhan adik-adik? Ya, Tuhan kali ini bilang kepada Bileam bahwa Bileam boleh ikut dengan mereka. Tetapi bukan untuk mengutuki bangsa Israel ya adik-adik. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh pergi bersama-sama dengan mereka untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, jadi adik-adik hari ini kita belajar dari ketaatan seorang Bapak Bileam. Bapak Bileam ini sudah terkenal kehebatannya. Tetapi dia mau taat kepada Tuhan. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, Simon, iya Kak, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, bagus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita bisa seperti Bapak Bileam? Mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya Kak, tunggu Kak. Aku lagi chatting sama si Ryan. Aku mau bilang, Ryan, sorry. Aku tidak bisa memberikan jawaban kepada kamu. Aku tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Oke, nah bagus Simon. Lakukan seperti itu. Ingat Simon, lakukan perintah Tuhan dan jauhkanlah
yang jahat. Jauhkan larangannya Tuhan. Gak baik jika kita melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Belajarlah seperti Bapak Bileam kalau kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar untuk taat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari akan banyak tantangan yang mungkin kalian akan hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Simon, mungkin sepertinya sederhana kelihatannya. Tetapi ingat, ketika kita mau taat pada firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Nah, pesan kakak kepada adik-adik, tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan. Maka adik-adik akan melihat kebaikan dan berkat Tuhan lewat karya Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Hari ini kakak ingin memberikan satu ayat firman Tuhan yang boleh adik-adik hafalkan untuk menjadi pengingat di dalam hati adik-adik mengenai firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 23. Kakak ulang ya, dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kakak ulang ya, sekali lagi ya. Bunyi firman Tuhan kita hari ini adalah, jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, apakah kalian bisa menghafalnya adik-adik? Cici yakin bisa ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini mau mengingatkan kita melalui perkataan Tuhan Yesus, bahwa ayat ini mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita sayang loh sama Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan menuruti firman Tuhan. Pasti kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sudah pasti ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ketika kita menaati firman Tuhan, adik-adik pasti akan dikasihi oleh Bapa. Dan juga Tuhan akan diam bersama-sama dengan Bapa ke dalam kehidupan adik-adik sekalian. Itu adalah janji dalam firman Tuhan kita hari ini. Jadi, jika adik-adik mau Tuhan tinggal di dalam kalian, lakukan perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ingat, Dia bisa menolong bangsa Israel. Dia memberkati bangsa Israel. Dan sampai saat ini, Tuhan kita juga memberkati kita semuanya, kakak dan juga adik-adik sekalian. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus lebih taat dan setia kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kakak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Oke Mon? Oke kak, siap. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh tinggal di dalam hati kita
Tuhan menolong kita untuk memampukan kita mentaati firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang begitu indah. Ajarkan kami untuk kami boleh taat kepada firman Tuhan, supaya kami lebih taat kepada Tuhan bukan kepada keinginan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Lord, I come to your arms of protection, from the shade into your radiance. By the blood I may enter your brightness, searching, driving through all my darkness. Shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let's be the best, set our hearts on fire, flowing from the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let's be the place, set our hearts on fire. Glory will flow, Lord, and nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Sekarang kita mau bawa persembahan, ya. Nah, adik-adik ingat, kita kumpulkan persembahan yang celengan yang adik-adik yang sudah buat. Tetapi kalau yang tidak buat, kumpulkan boleh ke mama papa. Nanti pada saatnya mau kita ke sekolah minggu lagi, boleh diserahkan. Atau kamu boleh telepon atau WA atau kirim info ke kakak-kakak sekolah minggu kamu atau cici koko. Nah, bilangin saya mau masukkan persembahan, ya, bisa lewat bank, lewat papa mama, atau lewat kakak-kakak kalian, koko-koko kalian, cici-cici kalian, ya. Oke, kita mau nyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu,
tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ungkapkan syukur. Ulang ya sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ungkapkan syukur. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami bawakan sebagai bagian berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kami. Berkati Tuhan persembahan ini, Tuhan pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati papa mama kami yang boleh mencari nafkah, dan Tuhan senantiasa memberikan kami perlindungan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh kau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian anak online dengan menyanyikan satu lagu lagi ya, yaitu Aku Mengasihi Engkau. Ayo, Yohanes. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Refrennya sekali. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri, dan kita akhiri dengan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kebaktian anak online boleh berakhir dalam kasih sayang Tuhan. Kami mau taat selalu perintah-perintah Tuhan. Kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini tentang Bileam, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan ingin kami menjadi murid Tuhan yang senantiasa setia. Bukan hanya di dalam mulut tapi dalam hati pikiran kami. Sehingga kami hidup tetap di dalam ketaatan dan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dalam kebaktian anak online nanti. Berkati kami senantiasa Tuhan. Juga ketika kami masa-masa sekolah online kami, ketika akan dimulai esok dan seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyi Bapa terima kasih ya. Oh, terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu.